Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Rini Aningsih dan kawan saya Mufti Ali Raja akan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tujuan dari pendidikan Islam. Oke, lanjut ke latar belakang. Nah, jadi pendidikan merupakan suatu sistem yang harus dijalankan secara terpadu dengan sistem yang lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Nah, tujuan yang hendak dicapai itu yaitu untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari agama Islam sehingga diharapkan mereka itu memiliki kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual. Itu tujuan yang hendak dicapai dari pendidikan Islam. Namun, pendidikan pada akhir-akhir ini memiliki beberapa permasalahan, yaitu kurang adanya keseimbangan antara aspek spiritual dengan aspek intelektual, sehingga manusia sebagai produk pendidikan saat ini bukan utuh layaknya khalifah di muka bumi, melainkan manusia yang individualis, materialis, dan pragmatis. Nah, sehingga dirasa perlu adanya pemahaman mengenai tujuan dari pendidikan Islam yang lebih dalam lagi. Nah, rumusan masalah kali ini yaitu apa saja tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana integrasi antara tujuan pendidikan Islam dengan fenomena pendidikan dunia terkini. Masuk ke materi yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam. Yang pertama ada definisi tujuan. Nah, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan yaitu arah, haluan, atau sesuatu yang ingin dituju. Sedangkan menurut Zakia Derajat, tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai dilakukan. Nah, tujuan pendidikan itu merupakan suatu keseluruhan dan kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Yang kedua ada konsep tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan dari pendidikan Islam yaitu terbentuknya kepribadian seseorang yang membuatnya itu menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Dengan pola takwa, insan kamil artinya manusia utuh, rohani dan jasmani dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari tujuan pendidikan Islam. Nah, ciri-ciri dari tujuan pendidikan Islam yaitu yang pertama, mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Nah, maksudnya apa? Ini diharapkan manusia itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya berupa memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut itu terasa ringan ketika dilaksanakan. Nah, yang ketiga, mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga tidak menyalahgunakan fungsi dari kekhalifahannya. Yang keempat, membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya sehingga ia memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Yang kelima, mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Yang terakhir, yaitu tujuan dari pendidikan Islam adalah membina dan memupuk akhlakul karimah. Nah, itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, innama yub'atsu liutimma makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip tujuan pendidikan Islam. Nah, guna tercapainya tujuan dari pendidikan Islam itu mempunyai prinsip-prinsip. Nah, yang pertama itu ada prinsip universal. Nah, prinsip ini tuh memandang
memandang keseluruhan aspek baik agama, yaitu yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak serta muamalah, dan manusia yang menyangkut jasmani, rohani, dan nafsani, masyarakat dan tatanan kehidupannya. Nah, yang kedua ada prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Nah, prinsip ini merupakan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi manusia, berbagai kebutuhan individu, serta tuntunan pemeliharaan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Nah, yang ketiga ada prinsip kejelasan atau tabayun. Nah, prinsip ini tuh di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia. Yang keempat, ada prinsip tak bertentangan. Nah, prinsip ini tuh prinsip yang di dalamnya terdapat ketiadaan pertentangan berbagai unsur dan cara pelaksanaannya, sehingga antara satu komponen dengan komponen yang lainnya itu saling mendukung dan bukannya bertentangan. Nah, yang kelima ada prinsip perubahan yang diinginkan. Nah, kita kan menjalankan pendidikan tentunya ingin terjadi perubahan dari arah yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Nah, prinsip ini tuh baik perubahan yang jasmania, spiritual, intelektual, sosial, psikologis, dan nilai-nilai menuju arah yang lebih baik atau lebih sempurna. Nah, yang keenam ada prinsip dinamisme. Nah, karena dunia itu selalu berkembang dan dunia pendidikan juga selalu berkembang, jadi tuh prinsip dinamisme yaitu menerima perubahan serta perkembangan dalam rangka memperbarui metode-metode yang terdapat di dalam pendidikan agama. Oke, selanjutnya ada macam-macam dari tujuan pendidikan Islam. Nah, ini tuh ada terbagi menjadi tujuan umum, tujuan sementara, tujuan operasional, dan tujuan akhir. Yang pertama ada tujuan umum. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam yaitu terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Nah, jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini tuh sebagaimana tercantum dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, tujuan yang kedua yaitu ada tujuan sementara. Nah, tujuan sementara merupakan tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Nah, yang ketiga ada tujuan operasional, yaitu suatu tujuan yang ingin dicapai menurut program yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam kurikulum. Seperti ketika kita belajarkan, kita mengikuti sebuah kurikulum yang di dalamnya itu sudah ada tujuan-tujuan dari apa yang kita pelajari. Misalkan kita belajar kimia unsur, tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu unsur-unsur kimia yang ada. Nah, yang terakhir ada tujuan akhir. Tujuan akhir merupakan tujuan yang dikehendaki agar peserta didik mampu menjadi manusia yang sempurna setelah ia menghabiskan sisa umurnya. Nah, tujuan akhir itu sebagaimana tercantum dalam Quran. Nah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, berdasarkan ayat ini jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan akhir dari proses pendidikan yaitu menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Oke, dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu saudara Mukti Ali Raja. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi tujuan pendidikan Islam dengan fenomena pendidikan dunia terkini. Nah, pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam adalah
berupaya melakukan proses perubahan kurikulum, cara, metodologi, situasi, dan kondisi pendidikan Islam dari yang tradisional atau yang biasa disebut dengan ortodoks ke arah yang lebih rasional dan profesional sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu. Nah, dasar tujuan dari pendidikan Islam kontemporer adalah upaya untuk menumbuh kembangkan kepribadian wahyah, yaitu kepribadian yang berstruktur pada sudut pandang bahwa Allah adalah Tuhan, Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Sunnah Rasul sebagai uswah. Nah, manusia yang berkepribadian Qur'ani adalah insan yang hidupnya memerankan ajaran Allah dan pola mencontoh Rasulullah. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang kurikulum. Nah, kurikulum yang dapat dipandang baik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam adalah kurikulum yang bersifat integratif dan komprehensif, menyakup ilmu agama dan umum. Oleh karena itu, kurikulum harus bersifat dinamis dan konstruktif dalam arus proses perkembangan masyarakat manusia yang arahnya tidak sama untuk sekarang ini. Nah, yang dimaksud integratif di sini adalah keterpaduan kebenaran wahyu dengan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta. Nah, untuk metode pembelajarannya yaitu konsep metode pembelajaran menurut Ibnu Sina dikatakan bahwa suatu materi pelajaran tertentu tidak akan dapat dijelaskan kepada subjek didik dengan satu cara, melainkan harus dicapai dengan berbagai cara yang sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Bahwa dalam penyampaian materi tersebut hendaknya disesuaikan dengan sifat materi. Terima kasih.